Shalom, Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan tugas mekanika rekayasa saya tentang pengaruh, gaya, dan beban pada konstruksi statis tertentu. Nama saya Stefano Tintando, kelas 1B TKJJ dengan NIM 2201 3048 dengan dosen pengajar Chris Hombokau. Gaya adalah suatu sebab yang mengubah sesuatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Gaya digambarkan sebagai vektor yang memiliki arah dan besaran. Garis yang dilalui oleh gaya disebut garis kerja gaya. Titik tangkap gaya yang bekerja pada suatu benda boleh dipindahkan pada sepanjang garis kerjanya. Menurut tempat terjadinya gaya dibedakan menjadi dua, yaitu satu, gaya luar, gaya-gaya yang berasal dari luar menimpa benda, dan dua, gaya dalam, gaya-gaya yang terjadi di dalam benda sebagai akibat dari gaya-gaya luar menimpanya. Momen dari suatu gaya adalah hasil kali gaya tersebut dengan jarak gaya itu sampai titik yang ditinjau. Beban atau muatan, strukturnya adalah himpunan elemen-elemen bahan yang dapat meneruskan beban-beban atau gaya-gaya muatan ke elemen-elemen bahan lain yang akhirnya diteruskan ke tanah dengan aman. Beban atau muatan adalah beratnya benda atau bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap atau akibat penghunian. Menurut peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung PPI-UG, beban atau muatan dibagi atas 5 macam, yaitu 1. Beban mati atau dead load adalah beban yang bersifat tetap atau konstan. Contoh, beban struktur sendiri seperti atap, rangka atap, balok, lantai, dan lain-lain. 2. Beban hidup atau life load adalah beban yang bersifat tidak tetap, bergerak, berubah sewaktu-waktu. Contoh, manusia, berbagai perabot, dan lain-lain. 3. Beban angin atau wind load adalah beban berupa angin dengan segala arah dan kecepatannya. 1. Beban gempa adalah beban berupa gempa bumi atau pergeseran lapisan tanah bumi. 2. Beban khusus adalah beban-beban yang merupakan penyederhanaan kenyataan sehari-hari. Contoh, penurunan efek cuaca, panas, suhu, temperatur, susut, dan lain-lain. Dari bentuk pembebanan kepada suatu konstruksi, beban dapat dibedakan menjadi 1. Beban atau muatan terpusat adalah beban atau muatan yang tertuju pada satu titik. Contoh, manusia, perabot, benturan, dan lain-lain. 1. Beban atau muatan terbagi adalah beban atau muatan yang tidak tertuju pada satu titik, tapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Beban muatan terbagi dibagi atas 1. Beban atau muatan terbagi merata adalah beban atau muatan yang terbagi merata sepanjang benda tersebut. Contoh, balok, plat, lantai, rangka atap, dan lain-lain. 2.
Beban atau muatan terbagi segitiga adalah beban atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga. Contoh konsol, mezzanine, cantilever, dan lain-lain. Dari sistem pembebanan pada suatu konstruksi dapat dibedakan menjadi beban atau muatan langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara langsung ke tanah atau elemen-elemen struktur yang lain. Beban atau muatan tak langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara tidak langsung ke tanah atau elemen-elemen struktur lain. Demikian presentasi saya. Terima kasih.